Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatul Ma'rifah dari Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Saya dari jurusan PAI dan semester 3. Di sini saya akan membahas tentang konsep filsafat pendidikan, kemudian hubungan antara manusia dan pendidikan, dan aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, konsep filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik, dari pengalaman-pengalamannya dalam pendidikan dan kehidupan dari kajiannya tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Dan berdasar itu, pendidik dapat mengetahui sekolah berkembang. Kemudian, hubungan antara manusia dengan pendidikan. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk. Semuanya tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia. Hubungan pendidikan dengan manusia itu sangat erat. Adanya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia menuju manusia yang lebih baik. Jadi, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia adalah filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada di dalam diri manusia. Lanjut ke aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama ada idealisme. Idealisme itu adalah aliran yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide atau akal pemikiran manusia, sehingga sesuatu itu dapat terwujud atas dasar pemikiran manusia. Tujuan pendidikan menurut idealisme adalah mendorong peserta didik untuk mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran tersebut berarti bahwa individu pertama kali harus mengetahui kebenaran tersebut. Model guru pendidikan aliran idealisme menuntun peserta didik agar bisa mengembangkan atau menuangkan ide-ide dan pikiran dalam mengasah ilmu pengetahuan. Model anak murid dalam pendidikan aliran idealisme yaitu peserta didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia maupun menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Tujuan pendidikan idealisme adalah ketetapan mutlak. Untuk itu, kurikulum seyogyanya bersifat tetap dan tidak menerima perkembangan. Begitupun peranan pendidik. Menurut aliran ini adalah memenuhi akal peserta didik dan hakikat-hakikat pengetahuan yang tepat. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang bersumber dari buku. Aliran kedua yaitu realisme. Realisme adalah pendapat atau pandangan bahwa semua benda yang tampak itu adalah nyata, real, bukan hanya bayangan. Realisme bersifat objektif, tersusun atas materi dan hukum alam. Tujuan dari filsafat pendidikan realisme ini adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual agar bisa mencari kebenaran melalui observasi langsung dengan kejadian yang nyata. Model guru pendidik realisme yakni seseorang yang membantu peserta didik dalam mencari pengetahuan dan kebenaran melalui kompetensi dan keahlian yang memadai. Pendidik dapat melakukan kegiatan pembelajarannya dengan
akuntabilitas yang positif, menyenangkan, dan kreatif. Model anak murid aliran realisme yaitu peserta didik yang akan mendapat inferiosi tinggi dalam dirinya, serta dianggap sebagai manusia yang belum memiliki pengetahuan yang dibutuhkan. Realisme menuntun peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan observasi dan penelitian guna mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh dari pendidik. Kurikulum yang digunakan yaitu metode yang sudah ditetapkan dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang berfungsi untuk menuntun peserta didik guna mencari sebuah pengetahuan. Aliran ketiga yaitu pragmatisme. Pragmatisme adalah pendidikan yang memposisikan anak didik sebagai pihak yang sangat penting dan mesti dipahami dengan baik dan benar. Dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap kebutuhan anak didik, diharapkan agar anak didik dapat menikmati sistem pendidikan yang diterapkan kepada mereka. Tujuan pendidikan pragmatisme adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Model guru aliran pragmatisme yaitu guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Model anak muridnya yaitu peserta didik belajar di dalam kelas dengan cara berkelompok. Dengan berkelompok, peserta didik akan merasa bersama-sama terlibat dalam masalah dan pemecahannya. Peserta didik akan terlatih bertanggung jawab terhadap beban dan kewajiban masing-masing. Kurikulum pendidikan pragmatis berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Demikian pula minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Guru menyesuaikan bahan ajar dengan sesuai minat dan kebutuhan peserta didik tersebut. Aliran keempat yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia sadar terhadap keberadaannya sendiri, bahwa setiap manusia bebas dalam bertindak, menciptakan, memilih secara bertanggung jawab. Tujuan filsafat eksistensialisme dalam pendidikan ialah menjadikan sekolah sebagai tempat yang memberikan kebebasan serta tidak mengekang dan membelenggu keinginan atau kebutuhan siswa. Model guru dalam aliran ini sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar mengajar. Model anak muridnya, karena guru yang memberikan kebebasan ruang dialog bagi siswa untuk menemukan makna dirinya, maka siswa mendapat kesempatan yang luas untuk mempelajari sesuatu yang menjadi minatnya, sehingga bisa menemukan jati dirinya. Kurikulumnya yaitu setiap individu memiliki kebutuhan dan perhatian yang spesifik berkaitan dengan pemenuhan dirinya, sehingga dalam menentukan kurikulum tidak ada kurikulum yang pasti dan ditentukan berlaku secara umum. Jadi, kurikulum yang dirancang filsafat eksistensialisme ini berpusat pada anak dan individualistik. Aliran kelima yaitu progresivisme. Filsafat progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian dan selalu menunjukkan perubahan dari masing-masing peserta didik. Tujuan aliran progresivisme dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Model guru menurut aliran progresivisme ialah berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik.
Model anak murid, peserta didik diberikan kebebasan secara fisik maupun cara berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Kurikulum filsafat progresivisme menghendaki jenis kurikulum yang bersifat luas atau fleksibel dan eksperimental atau pengalaman, yaitu kurikulum yang berpusat pada pengalaman di mana apa yang telah diperoleh peserta didik selama di sekolah akan dapat diterapkan dalam kehidupan nyatanya. Aliran keenam yaitu perennialisme. Aliran perennialisme lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal, yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau, di mana aliran ini ingin kembali kepada nilai-nilai budaya. Tujuan perennialisme dalam pendidikan adalah untuk mengembangkan kekuatan pemikiran, menginternalisasi kebenaran yang universal dan konstan, dan untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide hebat peradaban Barat. Ini adalah filosofi yang paling konservatif, tradisional, dan fleksibel. Menurut aliran tersebut, guru sebagai orang yang memiliki otoritas dalam suatu bidang pengetahuan dan keahliannya tidak diragukan. Model anak muridnya, peserta didik dalam aliran ini merupakan makhluk yang dibimbing oleh prinsip-prinsip pertama, kebenaran-kebenaran abadi, pikiran mengangkat dunia biologis. Kurikulum menurut kaum perennialis harus menekankan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains. Yang ketujuh yaitu aliran esensialisme. Esensialisme mempunyai pandangan bahwa pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Aliran ini berpedoman pada peradaban sejak zaman Renaissance. Tujuan umum aliran filsafat esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia dunia dan akhirat, dan isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mengarah pada kehendak manusia. Pendidikan berpusat pada guru. Umumnya diyakini bahwa pelajar tidak betul-betul mengetahui apa yang diinginkan dan mereka harus dipaksa belajar. Model anak muridnya, aliran ini menuntut pandangan esensialisme bahwa pelajar harus diarahkan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diakui dan tercantum dalam kurikulum, bukan didasarkan pada keinginan peserta didik. Menurut aliran esensialisme, kurikulum pendidikan lebih diarahkan pada fakta-fakta atau nilai-nilai. Kurikulum pendidikan esensialisme berpusat pada mata pelajaran. Yang terakhir ada aliran rekonstruksionalisme. Aliran ini adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah.
Guru berperan selain sebagai pengajar, juga sebagai pemimpin yang mengarahkan murid-muridnya dan membantu peserta didik untuk menghadapi perubahan dengan menumbuhkan cara berpikir yang berbeda agar menciptakan alternatif penyelesaian masalah yang lebih efektif. Peserta didik menurut aliran ini dituntut untuk belajar tekun dan penuh motivasi dalam menghadapi perubahan zaman pada era yang serba canggih ini. Dengan segala kemajuan teknologi, agar tujuan dari pendidikan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Kurikulum yang digunakan harus membahas tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh umat manusia sekarang, termasuk masalah-masalah peserta didik itu sendiri, dan juga program pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Sekian dari materi tentang filsafat pendidikan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.